Bismillahirrahmanirrahim. Anas radhiyallahu anhu rahimahullah ta'ala wa bihi bid-darain. Anas radhiyallahu anhu qala lam yaqul an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala iwanin hatta mata. Wa ma akala khubzan muraqqaqan hatta mata wa qari bi riwayatin lahu qala ra'ashatan samiqan bi'ayni. Alhamdulillah, syukurulillah ala ni'matillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala nikmatnya. Kembali kita berkumpul untuk membaca kitab Riyadhus Shalihin. Sampai pada hadis ke-4 di bab keistimewaan lapar dan hidup seadanya. Sayyidina Anas bin Malik bercerita, lam ya'kulun Nabi tidak pernah makan ala khiwanin, atas khiwan. Khiwan itu meja yang digunakan untuk makan. Meja yang digunakan untuk makan. Hatta mata sampai meninggal. Ini termasuk salah satu sunnah. Makan di bawah, tidak pakai meja makan. Sunnah. Nabi tidak pernah makan di atas meja makan. Tempat yang disediakan khusus makan, Nabi duduk di bawah di lantai. Terpas makan ya. Tapi pakai meja juga kadang-kadang kita kalau terpas makan. Tapi di bawah lantai. Begitu cara makannya Nabi Muhammad SAW. Mungkin kita kadang-kadang bilang sulit kalau di bawah, repot ngambilnya. Karena makanan kita macam-macam ya. Nabi itu satu macam saja. Jadi satu piring ya sudah itu. Makanya nggak pakai ngambil di sana kemari. Satu macam satu lauk. Dan itu makanannya Nabi. Makanya tidak digunakan meja. Tapi itu bukan berarti pakai meja jelek. Ya. Ada orang tua yang masih di bawah. Ada mungkin biar datang ke acara undangan orang sudah disediakan meja. Apa juga biar hari pengantin orang duduk di lantai di bawah. Cuman kalau kita di rumah biasanya seperti ini. Kalau kita di rumah, kalau pas kita diundang makan, jangan aneh sendiri, sesuaikan. Bukan meninggalkan sunnah Rasul, bukan. Menyesuaikan agar kadang-kadang itu kayak contoh acara di restoran. Kan nggak mungkin yang di restoran duduk di bawah di lantai. Ya, seperti itu menyesuaikan saja. Karena ini tidak wajib disuruh, tapi bagus lah kita. Wa ma akala khubzan muraqqaqan hatta mata. Dan beliau tidak pernah makan roti muraqqaq, roti yang dihaluskan. Jadi ada roti yang namanya di ayam dibersihkan, terus rotinya dihaluskan. Itu Nabi Muhammad tidak pernah makan roti yang nyaman. Roti di sana itu, kalau roti Badani, roti asli, kampungnya keras. Memang di awal bisa dimakan, memang bisa. Cuma dia kalau dibiarkan rotinya saja, tidak enak ya. Harus dicelupkan ke cairan yang agak hangat, baru bisa lembut, bisa dikunyah. Alok masalah kita. Kalau dibiarkan kena udara sedikit, kalau lama-lama pagi dibiarkan kena udara, siang-siang dia benar-benar keras kering. Daerahnya itu kalau dilempar tembok, kayak gini. Jadi itu makanannya Nabi. Itu makanannya. Kita kalau roti-roti kita roti tawar, kalau keras ini kita mungkin lagi bersih putih. Rotinya Rasulullah SAW itu dibuat dari gandum terus kulitnya. Sekarang juga ada yang jual sih. Jadi nggak pakai gandumnya, nggak dikupas, dibersihkan. Ada sahabat itu kayak gitu. Salah. Ada yang punya tepung gandum yang murni. Kenapa? Karena lebih murah dan seadanya. Nah, ini Sayyidina Anas cerita tentang bola ini sudah mengajarkan kepada kita semua bahwa Nabi itu hidup seadanya. Nabi itu tidak mewah-mewah, makan aja di bawah.
ajarkan hari yang seperti itu untuk melatih dan niat dari sunnah Rasulullah SAW. Bukan berarti kita hidup susah-susah. Agama itu begini, yang ada nikmati, tapi jangan terus-terusan. Yang tidak punya sabar, di situ ada pahala besar. Oke, riwayat dan dalam sebuah riwayat juga Sayyidina Anas dia dalam Al-Qur'an juga wala syatan samitan bi'ainihi dan beliau tidak pernah melihat syatan kambing samit itu yang dimasak dengan cara kambing habis dipotong itu bulunya dibersihkan. Jadi bukan kulitnya dikupas, bulunya dibersihkan, hilang bulunya, lalu dipanggang dulu. Setelah dibuang kulitnya dipanggang kan. Itu makanan orang-orang dahulu ya gitu. Orang-orang dulu justru di zaman Rasulullah itu ditanya makanan macam-macam. Kalau di sana makanannya gandum, kurma, daging, gandum, kurma, daging. Pokoknya berputar antara itu aja, nggak banyak. Kalau kita kan macam-macam, ada ayam, ada ikan. Di zamannya Rasulullah ikan sulit, ikan sudah malam sudah berputar. Sapi hampir tidak ada di tempat berdiri. Jadi kalau jenis lauk yang berbulu hewan, kebanyakan kambing unta. Kambing dan kadang-kadang ada yang berbulu kelinci, berbulu zebra, ada di riwayat sahabat. Karena dulu kan masih padang pasir luas. Tapi yang makan rutin hari-hari gandum. Kalau yang dari daging paling sering kita dan kambing. Padahal makanannya kayak kita tuh ayam ya, bahasa kita sekarang kan ayam. Kambing dulu kayak ayamnya kita sekarang. Tapi ini pun jarang untuk ada namanya kambing sambil jadi kambing istilah mewah karena dimasaknya cukup satu ekor, dihilangkan dulu jadi bersihkan. Itu dulu dipakai kalau ada munasabah khusus, ada acara. Jadi untuk acara-acara mewah atau untuk makan-makan besar, Nabi melihat itu aja enggak. Melihat itu aja sama sekali enggak. Ini menunjukkan ya, menunjukkan kita Muhammad SAW benar sederhana hidupnya. Ini mungkin harus kita praktekkan untuk sehari-hari kita di rumah. Lain kalau dia bikin acara, kalau dia undang makan di rumah dia, datang ke rumah dia, makan tempe sampai tutup aja. Yang mau apa yang nyebut kita. Kalau biar undang orang yang mampu ya kasih makan yang nyaman, apa yang mereka sukai. Ini yang diomongkan ini oleh ulama, makanan sehari-hari. Ya nggak ada masalah biar makan enak sesekali, nggak ada masalah. Nabi pun kadang-kadang juga makan enak. Tapi yang makan enaknya Nabi nggak bukannya mewah-mewah. Tapi buat kita satu bahasa yang akan kita baca ini untuk diri kita, istri, anak kita di rumah kita ajarkan. Bahkan istri dan anak pun kita memberitahu, nasihatnya begitu, membiasakan. Makanan enak seperti ini diperbolehkan di syariat. Sayyidina Ali itu masih makan istrinya daging. Dalam beberapa hari sekali, riwayatnya 4 hari sekali. Dari daging masih makan istrinya daging. Kak saat ada rezeki. Tapi sisanya hidup seadanya. Kita begitu. Dan juga ini digunakan untuk diri kita, bukan buat tamu. Tadi kita bahas sedikit. Kalau dia punya rezeki undang tamu, jangan beli. Jangan. Kalau ada tamu datang, dia mau mengundang tamu, kita harus sudah siap berarti. Ada perkataan salah tahu. Kalau tamu datang ke rumah pian, jamulah semampu. Tapi kalau kamu mengundang tamu, juallah tamu. Kalau kita mengundang tamu, jual. Makanya ada sebagian suami punya utang banyak, utangnya banyak.
Padahal hutang itu nggak baik di Islam. Hutang baik, nggak baik di Islam. Ya hutang banyak. Ternyata harus dicek kenapa dia hutang. Hutang untuk menjaga. Karena beliau tahu undang-undang. Tapi di garis bawahi, dia nggak usah ngikutin orang soleh tadi. Satu, dia punya warisan, dia punya harta dijual untuk bayar hutang cukup. Ya. Dan dia orang soleh tersebut munajat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau dikasih isyarat oleh Allah bahwa hutangnya semua akan lunas sebelum dia meninggal. Kalau kita nggak ada jaminan begitu, jangan macam-macam. Kalau kita nggak perlu hutang. Ini contoh keadaan satu orang soleh dan punya jaminan. Kalau pengen hutang nggak apa-apa, asal ada jaminannya. Sekiranya nanti kalau nggak mampu bayar, barangnya diambil. Kenapa hutang? Kan dihormati. Makanya kalau kita lihat dia datang ke rumahnya orang soleh, saya berapa kali mampir ke rumahnya para ulama, mereka hidupnya seadanya. Tapi pas datang mampir ke rumahnya, jamuannya istimewa. Bahkan waktu itu di saat orang makan agak susah, perang saat mampir ke rumah beliau, semuanya tak berhenti. Kenapa kita? Nah, seperti itu tadi. Jadi kalau buat diri sendiri sama keluarga beda. Saat kita mengundang tamu, tamu pun juga dua macam ya. Tamu datang tanpa diundang, hormati semestinya. Kalau dia mengundang, mampir ke rumah saya sediakan makanan, jangan main-main ini katanya yang bagus. Itu caranya. Kalau punya rezeki ya, tanpa dipaksa. Kembali ke pembahasan kita. Jadi Nabi Muhammad SAW hidupnya seadanya seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Lalu hadis selanjutnya dari Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala ra'aitu Nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita kepada sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, aku telah melihat dari kalian, yaitu Nabi Muhammad SAW, wa ma yajidu min ad-daqali ma beliau tidak punya dakal itu kurma yang jelek, yang cukup mengisi perutnya. Nabi itu saking susahnya, saking miskinnya, kurma yang murah aja beliau nggak punya cukup. Kita kan ada nama istilahnya bekas miskin ya, bekas yang seadanya. Itu aja Nabi nggak punya cukup untuk mengenyangkan perutnya. Padahal cuma berasnya aja untuk mengenyangkan perut nggak ada. Apalagi lauknya. Kita bagaimana kita? Kita kalau makan kenyang terus, pagi kenyang, siang kenyang, malam kenyang. Nabi sekali kenyang sehari. Gak pernah lebih dari sekali. Kalaupun makan, kalaupun kenyang paling banyak satu hari kenyang sekali, 2 hari sekali. Karena kalau orang soleh mengatakan nanti kita akan bahas itu. Kita ini sekarang kan makan 3 kali sehari. Kata mereka makan 3 kali sehari ini bid'ah. Karena bukan bid'ah yang dipakai istilah kita ya bid'ah di neraka, bukan itu. Ini bid'ah istilahnya sufi. Jadi dalam makan kata mereka 3 kali sehari bid'ah. 1 piring 2 lauk bid'ah. Jadi kalau makan itu satu makan 1 lauk aja titik. Itu bid'ah. Makan sampai kenyang bid'ah. Walaupun fil akal, makan dengan bermacam-macam lauk. Makan lauknya ini, ganti lagi lauknya ini, ganti lagi lauknya ini. Itu bid'ah kata mereka. Tapi ini bid'ah adab makan. Gak ada urusannya sama halal haram, makruh sunnah ada. Ini bid'ah di istilahnya. Kita kalau makan 1 jumlahnya udah 3 kali. 2, jarang ada orang 1 piring 1 macam lauk titik. Gitu. Telur 1 biji dan selesai. Dan dari rumah nggak mau 2 macam. 2 macam itu termasuk walaupun sayur sama tempe itu 2 macam kata mereka. 1 titik. Dulu kan pakai roti 1 nggak mau. Kalaupun data ganti juga enggak, makannya itu monoton kurang lebih. Seringnya itu 1 macam. Kalau kita kan kadang-kadang 3 kali sehari 3 kali ganti lauk. 3 kali sehari 3 kali ganti lauk. Lebihan kita. Bagusnya gini kalau bagusnya kalau kita
yang suami. Biasanya istri itu masak menghormati suami. Biasanya istri masak itu satu macam aja. Satu. Jadi hidupnya dia nggak di dapur terus. Segala masak. Sehari bisa masak apa? Buah. Udah kita makan buah itu pagi, siang, malam. Besok ganti lagi kalau memang perlu ganti gitu. Jadi satu macam dimakan 3 kali. Bosan. Kalau bosan itu sebabnya syahwatnya. Kalau orang makan untuk hajat, insya Allah nggak ada bosannya. Cuma sekedar biar perutnya ada isinya. Apa? Jadi makan. Dan itu bagus ya. Nyaman. Coba bayangin, istri masak nasi sekali, masak sayur satu kali. Nanti masak siang, saya panasin aja selesai. Makan malam dia kasih panasin. Kalau masak 3 kali dia lama di dapur. Kupas, paling nggak bagi kita seperti itu. Kalau bisa seperti itu ya Allah. Besok ganti nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kita makan berganti-ganti dalam satu hari. Apalagi satu kali makan lauknya banyak. Makan kedua lauknya macam-macam lagi, ganti lagi. Sayang kalau kayak gini. Kita nggak ngikuti gayanya Nabi Muhammad. Walaupun kita ada rezeki, bukan berarti pelit ya. Duitnya masih kan orang kalau kan. Duitnya gunakan buat yang lebih bermanfaat. Sayang duit mahal-mahal banyak-banyak dijadikan cuma buat isi tempat pembuangan, gitu kan? Orang beli makanan itu isi tempat pembuangan aja. Buat apa kita harta mahal-mahal cuma buat isi tempat pembuangan? Digunakan yang lain yang lebih bermanfaat. Jadi selanjutnya dari Sa'ad bin Sa'id radhiyallahu anhu, qala ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqiyya min hina ta'ala Allah ta'ala hatta qabadahu Allah ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat naqi. Nabi itu hujul kuwari. Tadi sudah kita baca, sudah kita bahas tentang gandum yang dikupas. Jadi gandumnya dikupas, dibersihkan, lalu dibikin menjadi roti. Nabi tidak pernah merasakan itu dari saat diutus sampai meninggal dunia 23 tahun. 23 tahun. Saat kecil itu juga sama ya. Tapi kan sahabat meriwayatkannya nggak tahu masa kecilnya. Yang mereka pastikan saat diutus jadi Nabi. Fakira lalu bukankan alat kafirah di Rasulullah SAW menakhiru. Lalu ditanya Sayyidina Sahal bin Sa'ad, ada tabi'in yang menanya beliau, kan kalau nggak makan khawari kan berarti kan gandumnya kasar. Ditanya gandum yang itu yang dianjurkan. Apakah kalian di zaman Rasulullah punya manahil? Manahil itu ayakan bahasa kita, yang untuk memisahkan kulit yang ringan sama bijinya. Qala ma ra'a Rasulullah SAW, menjawab Rasulullah tidak pernah melihat pun qalan min hina ba'athahu Allah Ta'ala hatta qabadahu Allah Ta'ala. Enggak pernah melihat alat untuk memisahkan kulit itu dari mulai diutus sampai meninggal. Terus ditanya, "Akhirallahu kaifa kuntum ta'kuluna sya'ira ghairal manqulin?" Terus gimana kalian makan gandum yang tidak diayak, tidak dibuka kulitnya? Kan kulit itu tidak enak, bisa dimakan. Qala kunna nad'ahu, kita hancurkan dengan kulit-kulitnya, wa nanfuhu, lalu ditiup. Nah, tiupan itu yang membuang kulitnya, tapi sedikit. Bayatiru maqar, terbanglah kulit-kulit yang terbang. Wa ma baqiya arma'ina, dan yang tersisa kita adonif, kita jadikan adonif, dimakan juga kulitnya. Begitu cara makannya sahabat saat bikin roti. Ya, beras itu sebab seandainya ada kulitnya, gimana dia makan beras itu kulitnya? Tepung kalau ada kulitnya warnanya nggak putih lagi, coklat. Kan kulitnya coklat. Terus ada sedikit serabut-serabut. Saya pernah makan roti itu yang masih ada kulit dari gandumnya, tapi itu udah bagus, udah enak. Memang yang kulitnya disiapkan buat dihaluskan. Kalau yang kulitnya nggak disiapkan, yang
asli, saya nggak bayangkan gimana rotinya. Roti dari tepung hasil gandum tanpa dikuliti. Jadi yang hilang itu cuma sedikit aja. Yang ditiup juga, sisanya masih nempel. Ya, dimakan diaduk dan dimakan. Begitu cara makannya dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu benar-benar seadanya ya kayaknya. Dan ini afdal, ini bagus. Ini bagus. Gaya hidup seperti ini seadanya bagus. Enggak berlebihan. Sekali lagi Allah berarti biar disuruh gini terus. Tapi terbiasa. Kalau ada nikmat disyukuri, tidak ada nikmat alhamdulillah sabar. Itu caranya berdebat. Hadis selanjutnya, ini kan cuma cerita-cerita satu-satu ya. Nabi radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada yaumin awal. Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah satu hari atau pada satu malam. Wa idza huwa bi Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhu. Lalu ternyata beliau ketemu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Faqala ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi sa'ah. Sebab tanya, apa yang membuat kalian berdua keluar dari rumah kalian di waktu ini? Di waktu yang gak wajar orang keluar dari rumah, tengah siang atau di malam hari. Faqala, mereka berdua menjawab, al-ju'u ya Rasulullah. Ya Rasulullah, yang membuat kita keluar lapar ya Rasulullah. Qala Rasul menjawab, wa ana, dan saya. Walladzi nafsi biyadihi, dan diriku ada pada genggamannya. La akhrajani alladzi akhrajahu. Sungguh membuat aku keluar sesuatu yang membuat kalian keluar juga. Itu apa? Kuma bangun kami keluar. Mungkin besar ini Rasulullah keluar dari rumah, dia Abu Bakar di masjid. Hanya dia jadi bangun kalian. Qoma ma'an. Akhirnya Abu Bakar dan Umar bangun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ata rajulan minal ansar. Lalu mereka berdua mendatangi satu orang dari kaum Ansar. Jangan dijelaskan seperti mana. Abu Haytham Ibnu Taimiyah, dari Abu Haytham. Fa idza huwa laisa bi baitihi fi baitihi. Ternyata Abu Haytham tidak ada di rumahnya. Falamma ra'atul mar'atu, ketika istrinya Abu Haytham melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalat marhaban wa ahlan. Selamat datang ya Rasulullah. Marhaban wa ahlan itu selamat datang. Marhaban itu diambil dari kalimat luas, lebar. Bicaranya orang Arab nyambung marhaban. Marhaban itu artinya luas, rahim, lebar. Artinya ini tanda kayak orang mengatakan selamat datang, kan dibuka tangannya. Anda menerima dengan lapang dada. Wa ahla, artinya ahla itu kalian bertemu dengan penduduk rumah. Ahla sadaqta ahla. Artinya biar ketemu dengan pemilik rumah, biar ketemu saya marhaban wa ahla. Atau sadaqtu ahla, kita mendapati orang yang berhak untuk dihormati. Yang berhak untuk dihormati, seakan-akan itu orang ngomong gitu. Jadi marhaban wa ahlan. Qala bahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tanya, aina fulan? Di mana fulan? Di mana Abu Haytham? Qala dhahaba yasta'jibul lana al-ma'a. Abu Haytham keluar yasta'jib, istiqdam itu mencari yang adab, yang tawar karena air, dia mengambilkan air.
Abu Bakar, Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Satu dunia nggak ada yang dapat tamu lebih awal dari mereka bertiga. Karena memang mereka bertiga manusia paling mulia saat itu. Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar. Jadi beliau itu dari itu dapat 3 manusia paling mulia menjadi tamu. Pantolak. Lalu ketika melihat habis ngomong begitu, jalanlah beliau masuk ke rumahnya, wajahu birifqin fihi usrun. Lalu membawakan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irfqin, setangkai fihi usrun, tamrun wa tangkai tersebut ada bisir. Tiga-tiganya di rumahnya. Bisir itu yang masih mangkal, yang masih keras. Tamrun itu yang sudah kering, rutobun yang matang dan sudah lembut. Jadi prosesnya kurma itu namanya bisir dulu, matang mangkal, agak keras. Jadi kalau digigit bunyi keras-keras renyah. Lama-kelamaan dia jadi lembut, jadi namanya rutob. Setelah rutob lembut kering, jadi namanya tamr. Jadi satu tangkai itu macam-macam ada. Memang begitu prosesnya kan. Kadang itu ditunjuk matang duluan. Apalah dulu makan. Jadi akan Rasulullah berharap makan ini Rasulullah. Wa akhadha al-mudbiyah, lalu beliau mengambil mudbiyah besar. Lalu beliau mengambil mudbiyah besar. Mau menyembelih hewan, menyembelih kambing. Faqala Rasulullah SAW, lalu Rasulullah mengingatkan kepada Abu Haytham, iyyaka wal halu, Abu Haytham, hati-hati. Jangan kamu sembelih kambing yang diperas susunya, karena itu digunakan untuk makan minum susunya. Jadi kalau menyembelih yang diperas, ada bahaya di sini. Walaupun mau menyediakan makanan, Nabi Muhammad masih ingatkan jangan sampai dia berkorban buat Nabi, tapi sampai habiskan hartanya yang dibuat makan rutin. Orang-orang dulu gitu ya, dia punya kambing di rumah. Makanannya mereka itu kalau nggak ada apa-apa ya kurang susu kambingnya dibuat makanan rutin. Karena susu itu makan plus minum. Jadi kalau orang minum susu sudah nggak makan dulu gitu. Jadi Rasulullah tahu nih kalau disembelih ya kambing yang buat diperah, akhirnya besok minum apa? Makanya Rasulullah tahu. Jadi disembelihkan tapi yang bukan kambing susuan, kambing perah. Kalau bila syati wa min dzalika fi wa syati. Makanlah kambing kurban tadi dan minum. Falamma ansyabihu, setelah mereka kenyang wa rawahu dan hilang dahaga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah berbicara kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang diriku ada pada genggamannya, kuasanya, la tus'alunna an hadzal ilmi yaumil qiyamah. Sungguh kalian akan ditanya atas nikmat ini di hari kiamat. Akhrajakum min buyutikum al-juh. Kalian dibuat keluar rumah oleh rasa lapar. Tumalam tarji'u hatta asabakum hadzal na'im. Lalu kalian enggak pulang sampai kalian mendapatkan nikmat ini. Orang kelaparan selagi dapat makan, ngomongnya adalah nanti kita akan dihisab atas nikmat ini. Coba kita kalau lagi kelaparan terus ketemu dapat nikmat, ngomong apa kita? Alhamdulillah jelas ya. Alhamdulillah. Tapi kadang-kadang saat kita dapat nikmat itu bukannya bersyukur, masih ada orang pas lagi makan enak ngeluh. Udah ini kelaparan, untung dapat makan sekarang. Bukannya disyukuri terima kasih. Ini contoh ya, ada orang bukan masalah makanan saja, ini salah satu pemikiran yang jelek. Ini bagus sekali ya di akhirat di sini. Ada orang yang nggak punya,
dibantu sama orang atau orang. Cukup ngomong terima kasih, alhamdulillah. Tapi di pikiran kita ini bakal dihisab di hari kiamat. Begitu. Jangan sampai ketika dikasih ngerasa dirinya pantas, ngerasa dirinya berhak, dan ngerasa dirinya masih belum cukup. Itu yang nggak diinginkan Nabi. Kadang tuh ada orang dikasih ngomong alhamdulillah terima kasih sama Allah, tapi sengaja dia curhat, menunjukkan saya itu nggak punya, saya itu nggak punya itu. Akhirnya syukurnya tadi palsu, cuma pakai lisan saja. Terima kasih. Kebetulan kita beribur. Memang lagi perlu, ada belum susah pak. Curhat akhirnya dia. Sudah syukur di Allah kasih. Nanti Allah tambah. Jangan kita malah mengucapkan hal ketika kita tak syukur, itu ucapan kita tidak syukur. Alhamdulillah, besok bikin susah lagi akhirnya. Kalau dapat rezeki syukuri dan takut. Kayak Nabi Muhammad. Dapat kelaparan ya. Orang kelaparan keluar rumah dapat makanan. Terima kasih sama Allah, alhamdulillah. Habis itu gimana? Ketahuilah nikmat ini bakal dihisab. Itu yang dipikirkan. Kalau kita kan kelaparan dapat makan, mikir gimana caranya saya dapat nikmat ini lagi? Gimana saya terus seperti ini? Dia tidak malah takut, malah ingat kepada Allah, takut dihisab. Inilah perbedaannya pemikiran kita dengan cara pikirnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita ngikutin gaya-gaya yang kita pakai sekarang, itu kita hidupnya nggak enak. Walaupun yang kita dapatkan aslinya nyaman. Kita ini sering berharap sesuatu, sekalinya dapat syukurnya cuma di mulut saja, tapi tidak menganggap ini nikmat. Nabi Muhammad tadi ketika dapat makan, benar-benar menganggap itu sebuah kenikmatan dan merasakan dirinya saya sedang enak. Jadi saat dapat makanan tadi kenyang, beliau benar-benar merasakan saya sedang nikmat. Laparnya dilupakan. Susahnya tadi yang keluar dari rumah karena kelaparan itu sudah tidak terasa. Yang difokuskan apa? Saya sedang dapat nikmat. Dan nikmat itu akan dihisab, dimintai pertanggungjawaban. Nabi seperti itu. Kita bagaimana? Kalau kita susah dapat nikmat, mulut betul kita bilang alhamdulillah. Tapi kadang-kadang di hati belum tentu. Di mulut saja, kalau kita habis dikasih hadiah seperti tadi, kadang itu kita tunjukkan kurang syukurnya. Dulu saya tuh nggak enak gitu. Ini udah enak sekarang. Yang diingat yang nggak enaknya. Dan kita seakan-akan merasa saya pantas dapat nikmat ini dan gak akan dihisab. Itu bahaya kita. Orang tuh kalau habis susah hidupnya terus dapat kenikmatan, entah kayak tadi ya susah sesaat, nikmat sesaat, lapar jadi kenyang, atau dari miskin jadi kaya misalnya. Kebanyakan manusia merasa dia pantas kaya, dan kebanyakan mereka merasa saat kaya dia udah terbebas dari hisab. Kenapa? Dulu kan pernah susah. Berarti sekarang kaya tidak akan dihisab. Itu sebuah kesalahan. Jadi saat kita susah sekalipun, kemudian dapat nikmat, tetap kita harus pasrah. Harta ini, walaupun kita sudah melewati jerih payah yang berat, bukan berarti ini tidak akan dihisab. Tetap dihisab. Itulah didikan dari Muhammad dari sabdanya barusan. Nabi itu benar-benar yang mengajarkan pemikiran yang tidak tertarik dengan dunia, yang mau membuat dia tidak lupa diri dari dunia. Bahkan kelaparan ini bukan sembarangan ya. Orang bukan cuma sedikit hajat mau beli ini beli itu, tapi itu kelaparan. Keluar dari rumah bingung kadang-kadang makan di mana. Ketemu Abu Bakar, Umar yang sama, ternyata kelaparan juga. Sekalinya dapat makan, lupa ngomong laparnya tadi. Gak ngerasa dirinya susah. Yang dirasakan apa? Saya bakal dihisab. Mana kita ini? Kita lupa dengan hal macam ini. Makanya kita kalau mau makan, baca doa. Paling gak begitu lah. Setelah makan, baca doa.
dunia hayati maknanya. Kalau kita makan dan baca doa, habis makan dan alhamdulillah, jangankan tafakkur. Dengan baca doa sama sekali kita bakal lalai, bakal lupa total. Kita yang hadirin alhamdulillah, kehidupan zaman kita sekarang memang ada yang susah, ada yang enggak. Tapi sesulit-sulitnya kita, sesulah-sulahnya kita pun masih gampang. Paling ini aja makannya belum tentu enak, tapi masih bisa makan. Nabi sama sahabat itu beneran nggak bisa makan, kan? Bukan makannya nggak enak, nggak bisa makan. Tadi dia, kalaupun ada makanan gandum tadi gandumnya nggak pakai diayak dan digandum seadanya, itu Nabi makan itu nggak sampai kenyang. Dan kalaupun ada hadis yang kayak gini, yang tadi hadisnya kenyang yang makan, itu kenyang sesekali, kenyang sesekali. Dan sekali makan selesai. Nabi itu kalau kenyang sehari selesai, besok masih kenyang lagi, lusa baru kenyang mungkin kalau ada makanan. Jadi Siti Aisyah itu riwayat hadisnya dua. Nabi itu sehari bisa makan kenyang, sehari nggak kenyang. Sehari kenyang, 2 hari nggak kenyang. Itu ada masalah. Dan kenyangnya Nabi sekali lagi ya, beda dengan kenyangnya kita. Kenyangnya Nabi itu disebut dibagi 3. Makanan sepertiga, minuman sepertiga, nafas sepertiga, itu kenyangnya Nabi. Kalau kenyangnya kita, itulah dari lasik, dari lauk aja sampai full, itu kenyangnya kita. Dan bagaimana bedanya kita dengan Rasulullah SAW? Sangat jauh. Jadi hidup seadanya kayak gini mulia. Tapi jangan sampai seadanya ngira dirinya susah. Seperti yang Rasulullah SAW. Tidak, itu nikmat dari Allah, itu karunia Allah. Mudah-mudahan kita berharap ya, kita nggak minta miskin, cuma kita minta bisa membiasakan hidup seadanya. Walaupun kita diberikan kekayaan oleh Allah, kita berharap tetap bisa hidup sewajarnya manusia, tidak lupa, tidak lalai, tidak dibuat tertipu dengan keberlambatan dunia, sehingga walaupun